dengan tugas yang diberikan, kali ini saya akan mempresentasikan tugas tentang insert dan select database. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kalian tuh membuat folder. Jika kalian memilih tools exam seperti saya, kalian membuat folder di htdocs, terus buat folder tugas kalian. Nah, setelah itu kalian bisa aktifkan exam kalian, yaitu aktifkan apa-nya di start dan MySQL-nya di start juga. Nah, setelah itu kalian bisa bisa kalian search localhost phpMyAdmin. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kalian bisa membuat database MySQL-nya dengan nama sesuai yang kalian mau. Nah, setelah itu saya ini membuat tabel user dengan 4 file. Nah, buka tabel user dengan 4 file, yaitu yang di dalam itu ada apa aja. Nah, di dalam tabel user ini ada ID sebagai primary key-nya. Saya sebutnya. Di sini ada ID sebagai primary key-nya, tipe data integer, terus ada username, tipe datanya varchar, ada email, tipe datanya varchar juga, terus ada password, tipe datanya varchar. Nah, ini saya buat sesuai dengan ketentuan tugas saya ya. Oke, kali ini kita akan demonstrasikan dulu sebelum codingan. Pada halaman form registration akun, kalian bisa melihatnya ada username, email, password. Nah, ketika kita klik simpan, maka si datanya ini akan sudah tersimpan di database. Kita bisa lihat di phpMyAdmin-nya, kita refresh. Nah, otomatis akan bertambah nih namanya tadi yang saya buat, username-nya admin8, terus emailnya @gmail.com, passwordnya haris568. Nah, artinya ketika database tersimpan nih, sistem ini melakukan validasi input. Nah, itu menggunakan prepare statement, dan si passwordnya ini disimpan sebagai plain text. Kita bisa lihat data user buat bagian display-nya. Nah, pada bagian display data user, data ini berhasil di-insert gitu. Nah, sistem juga ini melakukan select query itu buat ngambil semua data dari tabel user. Nah, pada data user ini kita bisa lihat ada tabel-tabel dan kolom ID, ada username, ada email, ada password. Nah, di sini juga ada total 4 user. Nah, sekarang kita ini sudah bagian codingan. Pada bagian codingan ini, kalian ini disuruh buat file yang bernama database PHP, ada display PHP, ada register PHP, dan style CSS. Nah, pertama-tama kita akan bahas database PHP. Dalam database PHP ini, fungsinya buat menghubungkan PHP sama database MySQL. Nah, di sini tuh ada host, local host gitu. Nah, ini fungsinya sebagai database buat di server lokal. Terus ada username itu root. Nah, ini username default dari exam. Terus ada password. Nah, passwordnya ini kosong. Terus ada database. Nah, database ini yang kalian buat di phpMyAdmin tadi, dimasukkan di sini. Selanjutnya itu ada new MySQL. Maksudnya new MySQL tuh membuat koneksi objek oriented ke MySQL. Selanjutnya itu ada di ini fungsi itu buat stop program gitu jika kalau si koneksi ini gagal atau tampilannya error gitu. Nah, selanjutnya itu ada si charset. Nah, ini buat support karakter internasional. Selanjutnya kita ke file register PHP. Nah, fungsi dari file register PHP ini buat memproses form registrasi dan nyimpen data ke database. Nah, di dalam file registrasi PHP ini ada beberapa codingan. Yang pertama itu kita lihat ada include. Nah, apa sih fungsinya? Fungsi dari include ini buat load koneksi ke database. Nah, selanjutnya ini kita ada server request method. Ini buat mengecek jika form dikirim. Selanjutnya itu kita ada trim.
Trim ini fungsinya buat hapus spasi di awal atau di akhir input. Nah, selanjutnya kita ada empty. Empty ini buat validasi file supaya tidak kosong. Terus ada filter var buat validasi format email. Terus ada starlen buat validasi panjang password. Selanjutnya kita ke prepare statement. Nah, prepare statement ini fungsinya ini buat semacam teknik keamanan gitu, buat mencegah SQL ini injection. Selanjutnya itu ada bin param. Ya, di sini ada bin param, yaitu fungsinya buat input data sebagai string. Ini ada string. Selanjutnya ada execute. Nah, execute ini buat jalanin si query insert tersebut. Selanjutnya tuh ada error. Nah, error 1062 ini fungsinya buat error kode MySQL gitu, buat data duplikat. Nah, ini kita ke HTML-nya nih, ke HTML bagian PHP if error. Maksudnya tuh PHP if error tuh buat tampilin pesan error jika ada gitu. Nah, ini buat if sukses ini buat menampilkan jika pesan ini sukses. Terus ada method post yang artinya from ini dibuat dengan method post untuk kirim data. Terus di sini ada HTML special chart yang ini buat convert karakter khusus buat mencegah XSS tuh attack. HTML chart. Oke. Selanjutnya kita ke post username. Nah, post username ini tanda tanya ini buat null collection string. Artinya jika nggak ada value digunakan maka string kosong. Misalnya itu ada required seperti biasa, required tuh buat validasi client side, artinya si nilai filenya tuh harus diisi. Selanjutnya ada button submit buat mengambilkan button submit simpan. Ini di sini ada ref display PHP, artinya kita buat menuju link halaman tampilan data. Oke, kali ini kita akan membahas file display PHP. Display PHP ini ada fungsinya ternyata. Jadi fungsi file ini buat nampilin semua data user dari database. Nah, di dalam file display PHP ini ada beberapa code yang bakal saya jelaskan. Beberapa yaitu ada select ID, username, email, password, from user. Nah, itu fungsinya buat query ambil data. Selanjutnya itu ada order by. Order by itu fungsinya buat ngurutin data berdasarkan ID. Selanjutnya itu ada conquery. Conquery ini fungsinya buat eksekusi si query select gitu. Nah, selanjutnya itu ada result name. Bahwa ada result name ini result name out ini buat fungsinya buat jumlahin si baris data yang ditemukan, jumlah baris data yang ditemukan. Selanjutnya di sini ada while row result. Nah, ini fungsinya buat ngeloop lewat setiap baris data. Nah, selanjutnya ini ada fit asap. Fungsinya tuh buat ngambil data sebagai si associative array. Selanjutnya ada HTML special chart. Nah, ini seperti biasa ini buat security untuk mencegah si XSS ini. Selanjutnya kita ke conclose.
conclose. Apa sih fungsi conclose? Jadi fungsi conclose itu buat tutup koneksi database. Oh iya, ada satu lagi yang ketinggalan, yaitu ref register PHP. Jadi ketika kita klik tambah user baru, maka kita akan pindah ke halaman register PHP. Nah, pada bagian terakhir kita ini akan membahas tentang file style CSS. Seperti biasa, style CSS ini buat installing si tampilan website-nya. Kali ini saya styling halaman manual menggunakan style CSS, tidak menggunakan framework apa-apa. Di sini saya membuat ada bodinya tuh font family. Font family itu ada Sugoi, Tahoma, terus Geneva. Untuk warnanya saya memberikan gradasi antara biru dan ungu. Nah, ini gradasi antara biru dan ungu. Selanjutnya saya membuat kontainer yang warnanya white, ini yang warnanya white putih. Selanjutnya saya menggunakan judul yang ukurannya 2 abu-abu ini. Selanjutnya saya membuat form tabel yang isinya itu ada input text, input yang dalamnya itu type-nya text, ada email, ada password. Nah, yang ini untuk input fokus. Jadi fokus tuh yang ketika kita klik email ini, nah itu ada tanda biru-biru ini nih, line-line biru ini input fokus. Selanjutnya untuk tombol button, saya juga diberikan warna biru dan ungu gradasinya. Ini. Selanjutnya untuk alert ini sebenarnya seperti notifikasi. Nah, ketika kita sudah mengisi username, email, password, kita simpan datanya. Oh, ternyata username atau email sudah digunakan. Nah, ini salah satu alert ya, buat notifikasi. Selanjutnya kita bahas tabel. Karena saya sudah beberapa input data di tabel, kita bisa lihat ya data user. Nah, ini tampilan tabelnya. Tampilan tabelnya sama, saya menggunakan gradasi antara warna biru dan ungu. Linknya saya menggunakan warna biru. Nah, ini warna biru tambah user. Oke, mungkin penjelasan saya segitu saja. Jadi kesimpulannya tuh database-nya sudah dibuat, terus form inputnya juga bekerja, dan datanya juga dapat ditampilin. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga presentasi saya ini memberikan dampak baik bagi kalian, dan kekurangannya saya mohon maaf sekali kurang lebihnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.